Detektif Halim lagi ngopi santai di kafe langganannya saat dia mendengar pengunjung wanita berdebat sengit dengan pelayan. Dia langsung menghampiri mereka untuk menanyakan duduk masalahnya. Menurut pengakuan si pelayan, ibu ini udah pesen sup tapi si ibu membantahnya. Detektif Halim langsung tahu pembohongnya. Kira-kira siapa ya? Udah ada pengumumannya kalau kafe tersebut cuma menyajikan hidangan hangat sampai jam 4 sore. Coba deh lihat jam dindingnya. Saat itu sudah jam 7 malam, berarti wanita itu sudah nggak bisa pesan sup lagi karena sudah terlalu malam. Si pelayan pasti bohong tuh. Saat Chris nonton TV di ruang tengah, istrinya yang lagi hamil besar masih sibuk masak di dapur. Tiba-tiba Chris mengeluh kurang enak badan, kemudian jatuh pingsan. Istrinya segera ganti baju dan melarikannya ke rumah sakit. Setelah siuman, Chris jadi linglung dan gak inget dengan istrinya. Ada 3 cewek yang mengaku sebagai istrinya, jadi istri Chris yang mana? Perlu diingat kalau istri Chris sedang hamil tua, jadi perutnya pasti besar. Berarti bukan cewek yang di sebelah kiri, karena dia nggak kelihatan sedang hamil. Lihat sepatu kedua cewek ini deh. Ada yang talinya belum diikat tuh. Dia pasti kesulitan saat ngebungkuk untuk ngikat tali sepatunya sendiri. Sementara, suaminya nggak bisa bantu karena lagi pingsan. Pasti cewek ini istri Chris. Ya ampun, Ismi nggak pernah kapok keluyuran di tengah hutan. Saat mau pulang di sore hari, dia malah kesasar. Akhirnya, lagi-lagi dia sampai di rumah penyihir. Setelah masuk, dia ngelus-ngelus anabul dan minta si penyihir untuk ditunjukkan jalan pulang. Saat itu si penyihir sedang sibuk merencanakan usaha ternak kodok. Jadi dia perlu bantuan Ismi. Kalau bisa membantunya, Ismi akan lolos dari situ. Tapi kalau gagal, Ismi harus tinggal di situ selamanya dengan menjadi budak di peternakan kodoknya. Penyihir itu punya 2 kodok, kodoknya akan bertambah 2 kali lipat setiap hari. Penjualnya bilang kolam itu akan dipenuhi kodok setelah 100 hari. Dia perlu nunggu berapa hari agar kolam itu terisi setengahnya? Karena kodoknya nambah 2 kali lipat setiap hari, kolam akan terisi setengahnya sebelum benar-benar penuh. Yang artinya akan terjadi pada hari ke-99. Saat berekspedisi, Amy melihat gua tua yang dulunya dipakai para bajak laut untuk nimbun harta karun. Di antara 4 peti, cuma 1 yang berisi emas. Kalau Amy sampai salah milih peti, dia akan terkurung di dalam gua selamanya. Di peti pertama tertulis, harta karunnya ada di peti kedua atau 4. Di peti kedua juga ada tulisannya yang berbunyi, harta karunnya di peti 1 atau 3. Kemudian di peti ketiga tertulis, ada di sini. Dan di peti keempat tertulis, gak ada di sini. Dari semua tulisan ini cuma 1 pernyataan yang dianggap benar. Peti mana yang harus Amy pilih? Kalau harta karunnya ada di peti pertama, tulisan kedua dan keempat benar. Tapi tadi kan syaratnya cuma ada 1 pernyataan yang benar. Kalau harta karunnya ada di peti kedua, tulisan pertama dan keempat benar. Tapi kalau emasnya ada di peti ketiga, maka pernyataan benarnya juga ada 2 dong, yaitu pernyataan kedua dan ketiga. Jadi, Amy perlu milih peti keempat. Dengan begini, cuma pernyataan pertama yang dianggap benar, yaitu harta karunnya ada di peti keempat. Saat memasuki bank, Detektif Halim gak sengaja nguping 2 wanita saling berselisih. Bu Lilis dan Bu Carla sama-sama ngotot kalau tas ini kepunyaan mereka. Tapi untungnya, sebelum mereka ribut-ribut, ada cowok yang sempat menjepret ruangan itu. Amati baik-baik ya, menurutmu tas ini punya siapa? Tas itu berada di antara Bu Carla dan Bu Lilis. Tapi tangan Bu Lilis sedang digips dan posisi tas ada di dekat lengannya yang patah. Kalau tas itu memang punyanya, pasti dia akan memakainya di tangan kiri kan? Jadi tas itu pasti punya Bu Carla. Niko dan Komar naik kereta dari stasiun yang sama. Komar berdiri dulu sambil menenteng tasnya. Tapi saat Niko membuka tasnya, dia langsung tahu kalau itu bukan miliknya.
Dia pun menuduh Komar telah mencuri tasnya, tapi Komar bilang kalau dia nggak sengaja karena tas mereka memang kelihatan sama. Lihat isinya deh, memangnya kenapa? Tas Komar cuma berisi boneka kain, sedangkan tas Niko berisi sejumlah barang elektronik dan buku. Ini dia berikutnya. Apa pendapatmu? Statis atau dinamis? Meskipun pola ini sangat mirip dengan ilusi hitam putih klasik, triknya adalah gerakannya nyata. Itu dibentuk dengan animasi. Perhatikan terowongan rumit ini. Apa gerakannya kelihatan nyata? Enggak, ini animasi. Nah, hentikan videonya dan coba tatap bagian tengah gambar ini tanpa berkedip. Mungkin gambar itu akan mulai agak bergerak. Ini dia asa otak berikutnya. Kamu bisa melihat angka yang tersembunyi di dalam pola ini. Betul, angka 532. Gimana dengan gambar ini? Apa ada angka tersembunyi? Empat, 1, 7. Bagus. Apa kamu bisa melihat angka di sini? Angka 8249. Ini dia berikutnya. Adakah angka di sana? Yang ini mengecoh, sebab di sini nggak ada angka, tapi ada kata tersembunyi. Week, ya kan? Gimana dengan pola ini? Apa kamu melihat kata di sini? Kalau kamu nggak menemukan kata di sini, bagus. Memang nggak ada kok. Bisakah kamu membaca sesuatu di gambar ini? Ya, Joy. Kata-kata apa yang tersembunyi dalam kaleidoskop cantik ini? Be yourself. Ini dia yang berikutnya. Kamu tahu harus gimana? Terbaca, curious. Kamu bisa melihat kata di sini. Ada ungkapan tersembunyi di sini, dan itu adalah keep calm. Selanjutnya, garis abu-abu dalam blok oranye ini bergerak. Tapi sebenarnya ada cara agar garis abu-abu ini berubah warna. Jika kamu menatap titik hitam di layar, garis abu-abu akan mulai berubah jadi biru atau hijau. Jadi, coba jangan berkedip. Tatap titik hitamnya dan lihat warnanya berubah. Kamu sudah melihatnya? Menurutmu warnanya biru atau hijau? Apa kamu sudah pusing? Yuk, kita istirahatkan matamu dengan tugas baru ini. Gambar ini hitam putih, tapi sebenarnya ada cara untuk melihatnya sebagai gambar berwarna. Tatap titik hitam di hidung wanita selama 10 detik. Lalu lihat dindingmu dan banyak-banyak berkedip secepat mungkin. Kamu akan melihat potret ini di dindingmu, dan kali ini berwarna. Lihat set emoji ini, apa kamu bisa menemukan cowok ini? Ini dia, bagus. Ini dia yang berikutnya. Bisakah kamu melihat emoji ini? Dia tersembunyi di sini. Gimana dengan set emoji ini? Kamu bisa menemukan yang ini?
Halo, aku di sini. Yuk kita naikkan sedikit levelnya. Kamu bisa melihat cowok ini? Dia tersembunyi di sini. Apa semua emoji ini sama? Enggak, emoji ini harusnya di sini. Coba, apa kamu bisa mencari gambar hati dalam gambar ramai ini? Nah, ini dia. Bagus. Gimana dengan set ini? Apa kamu bisa menemukan emoji ini? Sulit, karena nggak ada emoji seperti itu dalam gambar ini. Bisakah kamu menemukan seekor singa di antara semua emoji ini? Ini dia. Ini dia yang berikutnya. Di mana si mungil ini berada? Dia tersembunyi di sini. Perhatikan emoji ini. Apa kamu bisa menemukan si kecil ini? Halo, dia di sini loh. Nah, aku harus bilang, bagus. Gita berasal dari bangsa mermaid yang bukan kaleng-kaleng. Dia dan keluarganya tinggal di dasar Samudra Atlantik. Di antara semua keluarga ini, mana ya yang umurnya paling muda? Coba deh lihat nenek mermaid ini. Di ekornya ada banyak bintang laut kan? Tiap bintang itu nunjukin 1 tahun umurnya. Jadi udah kelihatan kan? Kalau mermaid kedua yang paling junior, di ekornya ada 15 bintang laut. Berarti umur dia saat ini baru 15 tahun. Sedangkan kedua kakaknya berumur 18 dan 22 tahun. Suatu hari Gita datang ke pesta mermaid, tapi salah satu tamu ternyata cuma mermaid gadungan. Menurutmu yang mana nih? Jelas hiu yang ini dong. Mamanya Gita, Bu Vina, punya toko perhiasan mermaid berlantai 1. Dia datang ke tokonya saat masih pagi buta dan ternyata kalung termahalnya udah raib. Dia langsung menghubungi polisi bawah air. Dan beberapa saat kemudian, petugas Faiz tiba di lokasi untuk melakukan interogasi. Bu Vina menjelaskan, semalam saya nutup toko sekitar jam 10 dan kalung itu masih ada di tempatnya kok, Pak. Pak Faiz kemudian mengidentifikasi 3 tersangka. Pemilik toko sebelah bilang, toko saya tutup jam 8 malam dan setelah itu saya langsung pulang. Petugas keamanan mengatakan, semalam saya dapat giliran jaga. Mungkin malingnya diam-diam masuk ke toko pas saya lagi patroli di lantai atas. Sementara si petugas kebersihan bilang dia udah selesai bersih-bersih sejak jam 4 sore. Dan dia langsung pulang karena suaminya lagi berulang tahun. Jadi siapa yang bohong nih? Petugas kebersihan. Toko Bu Vina kan cuma berlantai 1, jadi dia nggak mungkin naik ke lantai atas saat pencurian itu terjadi. Gita lagi berenang bareng lumba-lumba sampai ke permukaan laut. Tiba-tiba di dekatnya ada 2 cowok cakep bernama Norris dan Reza. Waduh, ternyata mereka lagi mengalami kesulitan tuh. Cowok mana yang harus Gita tolong duluan? Reza, perahu kayunya masih kelihatan oke meskipun mulai kemasukan air. Jadi Norris cuma perlu membuang airnya. Tapi perahu karet ini udah rusak parah dan mulai tenggelam. Di dekatnya juga ada hiu tuh.
Gita langsung nyelamatin kedua cowok itu dan membawa mereka ke pantai. Tapi tiba-tiba Norris ngambil foto Gita tanpa izin. Jadi dia langsung minta Norris untuk ngehapus foto itu karena bangsa mermaid kurang suka kalau bangsa manusia terlalu kepo dengan kehidupan mereka. Norris menyaut, "Oke, aku janji bakal ngehapus foto itu kalau kamu bisa nebak teka-teki ini. Air asin terus mengalir tapi di dekatnya nggak ada laut. Kok bisa gitu?" Apa kamu bisa ngebantu Gita? Jawabannya adalah air mata. Gita akhirnya mau diajakin Reza kencan, dia langsung minta tolong tukang sihir di dekat rumahnya untuk memberinya ramuan khusus. Dan setelah meminumnya, dia akan punya kaki manusia selama 24 jam. Tapi sialnya, pintu rumah sang penyihir malah dikunci tuh. Di dekat pintu tertempel tulisan ini. "Kalau kamu mau menemuiku, cari kuncinya dulu." Bantuin kita buat nyari kuncinya dong. Wah, di sini. Setelah membuka pintu, Gita malah ngelihat pintu lain yang diberi password. Dan di situ ada catatan yang tertulis. "Kunci apa yang bisa ngeluarin bunyi, tapi nggak bisa buat ngebuka pintu?" Kamu bisa ngebantu Gita buat mecahin kodenya, kan? Jawabannya adalah kunci nada. Gita ternyata nggak bawa uang dan penyihir itu nawarin teka-teki ini. "Kalau kamu bisa nebak teka-tekiku, aku akan memberimu ramuan gratis. Tapi kalau gagal, kamu bakal jadi budakku selamanya. Perhatiin baik-baik nih, ada 2 dalam 1, 4 dalam sepasang, 6 dalam trio, dan 8 dalam kuartet. Apakah aku?" Gita langsung bisa mecahin teka-teki itu dan mendapat ramuan gratis. Apa kamu juga bisa nebak jawabannya? Jawabannya adalah setengah. Gita menerima ramuan itu dan langsung meminumnya. Di hadapannya udah ada 3 jalan yang bisa membawanya ke tempat kencan. Jalan pertama menuju ke desa yang dihuni para vampir. Jalan kedua dipenuhi dengan bunga beracun yang bisa membuatnya linglung. Dan jalan ketiga menembus hutan ajaib yang membuat semua kekuatan sihir nggak ampuh lagi. Jalan mana yang harus Gita pilih? Sebaiknya pilih jalan yang pertama aja. Di siang bolong, kemungkinan besar para vampir masih tidur. Reza dan Gita ketemuan di restoran Trio Mermaid, tapi di bagian depannya cuma terpasang 2 gambar mermaid. Pemilik kafe, Vicky, tahu betul dengan kejanggalan ini dan dia bisa aja sih langsung ngebenerin gambar itu, tapi dia malah membiarkannya aja. Kenapa gitu? Dia sengaja memakainya sebagai strategi bisnis. Orang yang lewat di depan restoran itu akan ngelihat gambar yang kurang pas itu, kemudian masuk ke restoran untuk ngasih tahu sang pemilik dan seringnya mereka juga pesan makanan. Reza ternyata berprofesi sebagai polisi. Saat menikmati makanan bareng Gita, dia dapat telepon mendadak. Jeffrey, seorang pemilik rumah mewah, bilang pembantunya berencana mau nyingkirin dia dari rumahnya sendiri. Di malam sebelumnya, si pembantu ngasih dia apel sebagai hidangan penutup. Dan setelah menggigit apel itu, Jeffrey langsung pingsan. Dia baru bangun keesokan paginya dan segera menghubungi polisi. Reza dan Gita langsung datang ke TKP, tapi si pembantu menyangkal semua tuduhan pria itu. Kita nggak tahu dia harus percaya kepada siapa, dan saat ngecek TKP-nya, Reza langsung tahu pembohongnya. Jadi menurutmu, siapa nih yang udah bohong? Si pembantu atau pemilik rumah? Pemilik rumah itu bilang kalau dia udah makan apel beracun dan kejadiannya udah berselang selama 1 hari. Harusnya sih apel itu udah layu, kok itu masih kelihatan putih? Si pemilik rumah pasti baru menggigit apelnya beberapa saat sebelum lapor polisi. Tapi Gita nggak tahu menahu soal petunjuk kayak gini karena dia nggak hidup di darat. Reza dan Gita lagi piknik di kebun bunga matahari. Tapi kok ada yang
Widih, Ferdi hoki banget tuh. Dia bekerja di pabrik coklat sebagai petugas keamanan di malam hari. Seperti biasa, dia lagi patroli malam di sekitar pabrik dan tiba-tiba dia ngelihat kotak coklat eksklusif di situ udah dicuri. Lalu keesokan harinya, Ferdi menginterogasi 3 tersangka. Jarwo koki pastry bilang kalau dia langsung pulang setelah shiftnya selesai jam 7. Istrinya juga semalaman bersamanya. Haris pengantar pesanan bilang, "Aku gak makan coklat sama sekali. Baunya aja udah bikin aku bentol-bentol." Lalu Putra petugas kebersihan mengaku, "Kemarin pas lagi bersih-bersih gudang, aku nemu coklat di lantai dan langsung kumakan. Maaf ya, tolong jangan aduin aku ke bos." Jadi siapa nih pencurinya? Haris, dia megang semangkok coklat leleh tanpa pelindung. Harusnya sih dia akan bentol-bentol kalau dia beneran punya alergi. Keesokan harinya, pabrik coklat kembali buka. Jarwo mau ngeprank Ferdi dengan telur ayam mentah yang dibaluri coklat. Setelah itu, dia menatanya di nampan kue bareng telur coklat asli. Saat Jarwo ngebawain telur coklat, Ferdi langsung tahu coklat yang palsu. Gimana caranya ya? Telur coklat asli punya lubang di tengah. Jadi kalau dibawa di atas nampan, coklat ini pasti akan gerak-gerak, tapi telur mentah lebih berat dan gak banyak bergerak. Ferdi kemudian berencana mau ngeprank Jarwo balik. Dia pakai kostum mirip hantu untuk menakuti cowok itu. Tapi tiba-tiba 2 hantu beneran juga muncul di ruangan itu. Dari semua hantu ini, kira-kira Ferdi yang mana ya? Cowok ini, cuma dia yang tubuhnya kelihatan gak transparan. Suatu malam pabrik coklat itu lagi ngerayain hari jadinya dan pihak manajemen menyambutnya dengan pesta meriah. Semua karyawan ikut serta dalam kompetisi karaoke, bahkan mayoritas dari mereka bisa nyanyi dengan suara merdu sehingga bisa mendapat hadiah dan buket bunga. Tapi cuma Anindya dan Belinda yang berhasil sampai final. Saat itu mereka lagi siap-siap sebelum unjuk kebolehan 1 putaran lagi. Tapi tiba-tiba Belinda pingsan. Dokter bilang dia udah diracun, tapi semua peserta kompetisi makan makanan yang sama persis. Selain itu, polisi udah ngecek hidangan mereka dan semuanya normal-normal aja. Tapi kenapa Belinda bisa pingsan ya? Ada orang yang udah naruh racun di buket bunga Belinda. Keesokan harinya, Ferdi masuk kerja seperti biasa. Saat mengamati kondisi di sekitar, dia tiba-tiba berseru, Aduh, siapa nih yang udah bawa kucing ke pabrik coklat ini? Di sini kan dilarang ada hewan peliharaan." "Apa kamu bisa ngelihat ada hewan di ruangan ini?" Dia ngumpet di sini. Kucing itu jadi ketakutan dan malah kabur ke ruangan lain. Tapi Ferdi langsung mengejarnya. Duh, si Meong ngumpet di mana lagi ya? Wah, jelas di sini. Ekornya masih kelihatan tuh. Lagi-lagi Ferdi belum bisa nangkep kucing tadi. Si Anabu lari keluar gedung, kemudian ngumpet di taman. Apa kamu bisa ngebantu Ferdi nyari kucing itu? Oh, ternyata ngumpet di sini. Ferdi akhirnya bisa nangkep kucing itu. Ternyata di kalungnya ada catatan kecil berisi informasi kontak si pemilik kucing. Ferdi kemudian menghubungi sang pemilik, tapi teleponnya nggak diangkat. Jadi sepulang kerja, Ferdi nganterin kucing itu ke alamat yang tertera di dalam catatan. Dan rupanya dia datang ke kastil angker. Pintunya masih kekunci dan harus dibuka dengan password. Apa kamu bisa ngebantu Ferdi untuk mecahin kodenya? Passwordnya adalah payung cantik.
Seorang lelaki tua berwajah sendu udah nunggu Ferdi di dalam kastil. Ferdi ngiranya lelaki itu akan bilang terima kasih karena kucingnya telah kembali. Tapi dia malah mengunci semua pintu keluar sambil menyeringai. Lalu dia bilang, "Kalau kamu berhasil nyelesain 3 misiku, kamu akan dapat uang tunai sebesar 15 miliar. Tapi kalau gagal, kamu bakal dikurung di kastil ini selamanya. Dan ini misi pertamamu, kamu harus bisa nemu kacamataku di antara sayuran ini." Apa kamu bisa ngebantu Ferdi? Nyempil di sini. Di misi berikutnya, Ferdi harus bisa bikin ramuan sesuai dengan urutan yang benar. Untung lelaki tua itu juga ngasih Ferdi resep. Apa kamu bisa ngebantu cowok itu? Ferdi perlu naruh karinya terlebih dulu, kemudian masukin blueberry supaya ramuan itu berubah jadi kehijauan. Dan terakhir, tambahin tomat biar warnanya kelihatan coklat. Nah, kedua bahan ini sebaiknya disingkirin aja, karena nggak dipakai. Di misi ketiga, Ferdi harus bisa nemu buku di ruangan yang berantakan ini. Kamu ngeliat buku itu nggak? Agak ketutup sofa tuh. Lelaki tua itu ngasih Ferdi uang yang tadi dijanjikan, ngasih tahu pintu keluar, kemudian menghilang tanpa jejak. Tapi saat Ferdi mau keluar dari situ, ternyata pintunya kekunci dan dia harus tahu passwordnya agar pintu itu bisa kebuka. Gak lama kemudian, Ferdi nemu catatan misterius di dekat situ. Kalau mau lolos dari situ, dia harus bisa nebak passwordnya. Memangnya angka berapa aja sih yang harus dia masukin sebagai password? 2361. Masing-masing angkanya merepresentasikan jumlah lingkaran di set angka sebelah kiri. Akhirnya Ferdi bisa keluar dari situ. Ferdi langsung resign setelah dia berhasil keluar dari kastil angker itu. Ngapain capek-capek kerja kan kalau uangnya udah banyak? Jadi dia mau piknik keliling dunia aja sambil foya-foya. Dia memulai perjalanannya menuju Spanyol dan di dalam pesawat dia kenalan sama Gina. "Kamu berasal dari negara mana?" tanya Ferdi. Dan bukannya ngejawab langsung, Gina malah ngasih Ferdi teka-teki. Apa kamu bisa nebak negara asal Gina? Dia berasal dari Ireland. Maksudnya Irlandia. Kemudian Gina nanya balik, "Kalau kamu dari negara mana, Ferdi?" Cowok itu juga ngasih Gina teka-teki sebagai jawabannya. Apa kamu bisa nebak negara ini? Kuba. Setelah sampai di Madrid, Ferdi langsung jalan-jalan, padahal dia belum sempat pesan hotel. Jadi sambil jalan-jalan keliling kota, dia juga nyari hotel yang paling cocok. Dan beberapa saat kemudian, dia nemu hotel kecil dan langsung masuk. Waduh, ternyata dia salah besar. Kenapa begitu? Dimensi ruang dan waktu di semesta mata sapi baru aja ambyar. Padahal para saintis nggak lagi bikin semesta orak-arik. Mereka nggak sengaja nyatuin evaluator ultradeferensial ke dalam termostat kuasi spasial. Pokoknya gitu deh namanya. Jadi singkatnya, ada orang yang udah naruh mesin waktu mirip remote TV ke dalam teleport mirip mesin cuci. Akibatnya, rentetan anomali ruang dan waktu terus bermunculan di seluruh galaksi. Di sini kamu menjabat sebagai Ketua Departemen Keamanan Alam Semesta dan sekelompok humanoid super canggih berkepala anjing siap membawahimu. Mereka memonitor keseimbangan di alam semesta serta mengatasi semua masalah perbintangan dan anomali ruang waktu. Dibantu oleh pasukanmu, kamu harus mengawasi dampak dari insiden ini. Kalian harus menganalisisnya secara berkala dan perlu mematikan mesin waktu teleportasi. Kamu masuk ke pesawat Star Poodle untuk memulai perjalanan berbahaya ini.
Kamu sampai di perhentian pertamamu di planet Up. Semua makhluk hidup cerdas dan kurang cerdas di situ bergerak secara vertikal. Manusia, hewan, dan makhluk hidup lain cuma bergerak naik sambil meniti tangga tak berujung. Tapi objek asing dari galaksi dan waktu lain mulai bermunculan tuh. Bantu cariin objek atau manusia yang bukan dari dunia ini dong. Tuh, ada siput yang lagi meniti tangga tali. Arah jalannya horizontal. Kamu memasukkan siput itu ke dalam toples untuk dipulangkan ke planet slime. Tapi anehnya, siput itu bisa ngomong. Dia minta tolong ke kamu karena planetnya diserang monster asing. Semua penghuni dunia slime jadi ketakutan. Kamu bersedia ngebantu dan langsung terbang ke planet siput. Penghuni planet ini cuma siput dan ulat. Seluruh dunianya berselimut lapisan lendir tebal. Dan ukuran siput di sini bisa macem-macem. Ada yang mini, besar, dan ada juga yang sejumbo gedung pencakar langit. Selain itu, ada makhluk asing yang ikutan nyempil. Amati gambar ini baik-baik ya, biar kamu bisa nemu impostornya. Di antara para siput yang bercangkang, ada kelomang juga tuh. Cangkangnya mirip banget kayak siput lain, tapi di baliknya ada cakar yang selalu siap digunakan. Kamu bikin medan gaya di sekitar kelomang ini, kemudian mengangkutnya ke pesawat. Misimu di planet ini udah selesai, dan siput tadi berterima kasih kepadamu. Selanjutnya kamu perlu nyelamatin planet Sterilium. Kondisi di dalamnya paling steril di seluruh alam semesta. Di situ nggak ada kotoran, mikroba, dan bakteri. Kristal bermata satu melayang-layang di atas planet bersih dan steril ini. Tapi makhluk ini nggak bisa ngomong karena mereka nggak punya mulut. Dan komunikasi mereka dilakukan dengan telepati. Otak akan menerima sinyal saat kristal perlu bantuan. Meteorit raksasa terus mepet ke planet Sterilium dan kamu harus menghancurkannya. Kamu nggak bisa mendarat langsung ke permukaan planet karena takutnya kamu membawa mikroba. Kamu malah mendekati asteroid untuk memindai komposisinya. Dan ternyata asteroid tersebut berasal dari alam semesta paralel. Komposisinya terdiri dari gula. Kamu ngasih tahu kristal itu agar tetap tenang, kemudian menjauh dari situ. Kenapa kamu yakin kalau peristiwa buruk nggak akan terjadi di Sterilium? Asteroid gula akan langsung meleleh dan terbakar di atmosfer planet ini. Manusia dari masa depan telah muncul di Earth-9. Teknologi di planet ini nggak berkembang dan mesin uap belum ditemukan. Jadi kamu perlu menjalankan misimu secara diam-diam. Di kebun yang luas, kamu ngelihat 3 petani. Mereka berjalan di tanah gembur sambil membawa sayuran. Salah satu petani itu berasal dari masa depan. Memangnya yang mana ya? Lihat deh, orang ini megang kantong plastik. Kamu segera mengirim petani ini ke masanya dan bersiap terbang lagi. Tapi di situ ada kejanggalan. 3 miliar orang hidup di Earth-9 dan penampilan mereka seharusnya beda-beda kan? Tapi ternyata mereka kelihatan identik dan 3 miliar orang ini lagi bekerja di lahan luas. Indera penciumanmu yang kuat bisa ngerasain kalau mereka bukan manusia. Mereka nggak punya bau sama sekali. Amati semua petani ini ya. Memangnya mereka makhluk apa sih? Semuanya cuma hologram. Salah satu tubuh mereka bisa ngedip tuh. Tapi kenapa sampai ada yang bikin ilusi optik seheboh ini? Semua petani, tanah, pepohonan, dan rerumputan mulai berkedip. Dunia di sekitarmu langsung lenyap, kamu beralih ke ruangan kecil serba putih. Dan wajahmu berubah jadi manusia. Mulutmu ditutup perban, jadi kamu nggak bisa ngeluarin suara. Baju luar angkasamu berubah jadi kemeja abu-abu, pintu di depanmu tiba-tiba ngebuka. Dan cowok gempal berbaju putih kemudian masuk, dia ngasih kamu kain pel dan seember air. Bersihin ruangan ini, serunya sambil keluar lagi. Kamu masih linglung dengan kejadian yang kamu alami sebelum sampai di situ. Dan kamu perlu nyari tahu, tapi kamu pengen ngelihat penampilanmu dulu. Gimana kamu bisa tahu mukamu di ruangan putih tanpa kaca, cermin, dan jendela kayak gini?
Lihat ke air yang ada di ember aja. Nanti pantulan wajahmu juga bisa kelihatan. Kamu langsung ngeliat ke dalam air. Wah, semuanya udah jelas sih. Setelah pintunya ngebuka, kamu keluar ruangan lalu menyusuri lorong panjang bareng petugas tadi. Kamu juga ngelewatin ruangan lain yang ditempati cowok berkemeja abu-abu. Dan akhirnya kamu sampai di ruang makan. Si Koki nuangin air dan ngasih kamu donat berwarna pink. Makan siangmu nih, Katanya, petugas tadi ngelepas perban dari mulutmu supaya kamu bisa makan donat. Ternyata makanan itu nggak berasa sama sekali. Saat itulah kamu baru sadar kalau semua yang ada di sekitarmu cuma halusinasi. Kamu berada di planet Sterilium. Kali ini Winda dapat tugas untuk ngadain konser musik jazz. Di situ dia ngelihat 6 musisi dan semuanya punya tato di lengan mereka. Lalu salah satu musisi nanyain ini ke Winda. Di antara kami menurutmu siapa yang paling junior? Apa kamu bisa ngebantu Winda untuk mecahin teka-tekinya? Tato mereka ternyata huruf alfabet yang diurutin jadi A, B, C, D, dan E. Jadi drummer ini adalah personil terbaru mereka karena tatonya berhuruf F. Bos Winda nyerahin amplop berisi uang dan memintanya untuk ngasihin amplop itu kepada Dani. Lalu Winda bilang gini, "Saya nggak tahu Dani, Pak. Gimana saya bisa mengenali dia?" Si bos cuma menjawab, dia pakai topi merah. Winda memasuki ruang konser yang dipenuhi banyak orang dan beberapa orang terlihat mengenakan topi merah. Apa kamu bisa ngitung jumlahnya? Ada 8. Di antara ketiga cowok ini, mana Dani yang dia cari? Jelas bukan cowok ini, kata Daninya cuma tertulis di kaosnya. Cowok ini juga bukan Dani karena dia cuma punya tato dengan tulisan Dani. Nah, ini pasti Dani yang asli kan? Di name tag-nya ada tulisan Dani, jadi nama aslinya pasti Dani. Winda menikmati kopi paginya setelah konser, tapi tiba-tiba kepalanya terasa nyut-nyutan dan tubuhnya langsung pingsan. 10 menit kemudian, dia udah bangun di ruang bawah tanah misterius. Lalu di depannya ada 4 pintu yang bisa membawanya keluar dari situ atau malah menjebaknya ke dalam perangkap. Di balik pintu pertama ada kelelawar lapar, di balik pintu kedua ada rubah ganas, di balik pintu ketiga ada tarantula berbisa, dan di belakang pintu keempat ada ular berbisa. Pintu mana yang harus dipilih Winda? Dia harus milih pintu pertama. Kelelawar adalah hewan nokturnal, jadi mereka masih tidur di pagi hari. Keesokan harinya Winda dapat tugas dari Bu Sally, jadi wanita itu punya toko seni kecil-kecilan dan dia lagi nyari petugas yang bisa ngelompokin warna cat di tokonya. Tapi semua warnanya udah kecampur jadi satu gara-gara Anabul Bu Sally. Apa kamu bisa nemu cat yang warnanya paling beda? Yang ini. Gimana dengan wadah cat ini? Apa semua warnanya sama? Enggak lah, warna cat kedua dan keenam kelihatan beda. Bantuin Winda buat milih warna cat yang paling beda ya. Cat pertama kelihatan paling gelap kan? Gimana dengan wadah cat ini? Ternyata sama semua. Amati warna catnya ya, ada yang paling beda nggak? Yang ini sih kelihatan agak beda. Kalau yang ini gimana? Semua warnanya sama kan?
Enggak banget, cat pertama dan kedua kelihatan beda. Oke, terakhir nih, apa kamu bisa nemu warna cat yang paling mencolok? Jelas cat yang nomor 8 dong. Winda dapat pekerjaan baru sebagai manajer supermarket. Dia nugasin Vicky dan Fiona untuk jaga di shift malam, jadi mereka harus nyetok ulang makanan di supermarket 24 jam di mall itu. Awalnya kedua cewek itu takut berada di dalam mall yang gelap gulita, tapi mereka harus lewat situ untuk masuk ke supermarket. Dan setelah beberapa saat, akhirnya mereka memberanikan diri. Winda datang lagi jam 3 pagi untuk ngecek mereka. Tapi ternyata laci kasir di situ udah ngebuka dan uangnya nggak bersisa. Winda langsung menginterogasi mereka dengan pertanyaan ini. Apa yang kalian lakukan saat terjadi pencurian? Vicky bilang, tadi rak keripiknya hampir kosong, jadi aku harus pergi ke gudang buat nambah stok. Tapi kardus keripik di situ udah dipindahin dan aku harus nyariin kardusnya sampai 15 menit. Pas aku balik lagi, duit di meja kasir udah lenyap. Fiona menjelaskan, tadi tugasku udah beres, jadi aku langsung pergi untuk belanja di toko lain. Dan aku nggak tahu apa-apa soal pencurian itu. Apa kamu bisa nebak pencurinya? Fiona, pencurian itu terjadi di malam hari dan semua toko pasti udah tutup. Mana mungkin dia shopping-shopping selarut itu kan? Karena nggak bisa mengelak lagi, Fiona langsung kabur dari supermarket. Winda kemudian melakukan investigasi sendirian. Ternyata Fiona punya 4 teman dan Winda yakin dia ngumpet di rumah salah satu temannya. Karena bukan petugas kepolisian, Winda nggak megang surat perintah penggeledahan untuk ngecek cewek itu, tapi dia masih bisa stalking foto IG terbaru mereka. Amati baik-baik keempat gambar ini ya. Kira-kira siapa ya yang ngumpetin Fiona? Cowok ini nggak sendirian. Di pundak kirinya ada tangan tuh. Dan ternyata itu cat kuku Fiona. Wah, kena deh. Winda menerima bonus dari pemilik supermarket karena dia udah berhasil nangkep penjahat itu. Akhirnya dia bisa jalan-jalan ke beberapa negara di Asia. Pecahin teka-teki ini ya, biar kamu bisa nebak negara tujuan Winda. Bener banget, dia ada di Cina alias Tiongkok. Setelah berkeliling Tiongkok, menurutmu Winda akan ke negara mana ya? Jepang. Terus kemana lagi? Ke Singapura atau Singapura? Mantul! Winda udah sampai di bandara, tapi semua pintu di situ tiba-tiba dikunci oleh petugas bandara. Lalu dia mendengar pengumuman ini, Bapak dan Ibu sekalian mohon perhatiannya. Seorang penjahat ulung telah melarikan diri dan bersembunyi di dalam bandara. Mohon untuk tetap tenang berhati-hati, semua pengoperasian di bandara akan segera dibuka setelah kami berhasil melacaknya. Winda mau ke toilet dulu, dan setelah sampai di toilet wanita, dia langsung menghubungi petugas keamanan bandara. Kenapa gitu? Lihat bayangannya deh, penjahat itu lagi ngumpet di bilik kamar mandi kedua. Penjahat itu akhirnya ketangkep dan Winda bisa ngelanjutin perjalanannya. Setelah check-in, Winda masuk ke gerbang dan di atas pesawat, dia dideketin cowok cakep bernama Cokro. Tanpa Aminoto ya. Cowok itu bilang Winda udah duduk di kursinya, kemudian Winda nunjukin boarding pass-nya sambil bilang kalau cowok itu udah salah. Tapi Cokro tetap ngotot, jadi siapa yang bener nih? Winda,
Nomor kursinya 16i, sedangkan di boarding pass Cokro tertera nomor 19i. Aduh, balik dulu kertasnya, Mas.